Anak laki-laki itu memanfaatkan kesempatan dan mendorong adiknya. Sang adik dengan cepat berlari ke toko kue, mencuri banyak kue kecil, dan itu menjadi sarapan mereka. Selanjutnya mereka pergi ke supermarket. Anak itu melihat teleskop yang selalu ia impikan. Jadi diam-diam ia menyelipkannya ke dalam pakaiannya dan keluar dari toko. Tetapi ia tiba-tiba menyadari bahwa adiknya masih di dalam. Maka ia segera kembali. Sayangnya, ia terlihat oleh pegawai toko. Anak itu cepat melompat melewati pagar pembatas dan melarikan diri. Baru setelah berlari keluar, ia menemukan adiknya hilang. Ia mencari dari pagi hingga malam, tetapi tidak menemukan jejak adiknya. Saat pulang, ia menemukan adiknya tergeletak di depan pintu. Ternyata adiknya menunggu dengan sia-sia dan akhirnya berjalan pulang sendirian. Begitu masuk rumah, anak itu segera sibuk karena ibu mereka mengatakan ia akan pergi. Anak itu harus menjaga adiknya seorang diri. Suatu hari, ia membawa adiknya ke danau untuk bermain perahu remote control. Saat anak itu lengah, adiknya sudah masuk ke dalam air untuk mengambil perahu itu. Ia segera memanggil adiknya kembali, berbalik untuk mengambil ranting, dan dengan kaget menarik perahu itu karena adiknya sudah basah kuyup. Hal pertama yang ia lakukan setelah sampai di rumah adalah menyiapkan air mandi untuk adiknya, lalu memasakkan makanan. Tiba-tiba terdengar jeritan nyaring dari kamar mandi. Anak itu segera berlari masuk, hanya untuk melihat kaki adiknya merah dan terasa terbakar. Ia telah ceroboh karena mengisi bak mandi hanya dengan air panas. Ia cepat-cepat menggunakan handuk yang dibasahi air dingin untuk meredakan penderitaan adiknya. Untungnya, adiknya tidak terluka serius. Hari demi hari berlalu, tetapi ibu mereka belum juga kembali. Mereka pergi ke tempat kerja ibunya, tetapi staf mengatakan bahwa ibunya sudah berhenti. Anak itu meninggalkan sebuah catatan di pintu, mengatakan kepada ibunya agar tidak khawatir tentang mereka. Kemudian, mereka merangkak masuk ke mobil terbengkalai di pinggir jalan untuk bermalam. Tetapi pemiliknya tiba-tiba kembali. Anak itu harus membangunkan adiknya. Dalam kepanikan, mereka meninggalkan mantel di dalam. Malam itu, mereka menggigil dalam tiupan angin dingin. Keesokan harinya, anak itu menemukan mantan pacar ibunya. Ia tidak menolak untuk merawat mereka. Bahkan, ia menyiapkan makanan untuk anak-anak itu. Mereka tidak tahu bagaimana membalas budi, jadi mereka membantu mencuci mobilnya. Pria itu mencoba menghubungi ibu mereka, tetapi tidak pernah mendapat jawaban. Maka, anak itu menggendong adiknya dan berangkat lagi. Ia sangat yakin ibunya akan kembali. Kali ini, keyakinannya benar. Saat mereka kembali ke rumah, lampu akhirnya menyala. Dua bersaudara itu berlari masuk dengan gembira dan memeluk ibunya. Namun tak lama, anak itu merasakan ada yang tidak beres. Ibunya hanya pamer cincin berlian baru di jarinya. Ia tidak peduli dengan apa yang telah mereka lalui. Keesokan harinya, sang ibu bermain dengan mereka dengan semangat. Anak itu merasa sangat bahagia. Tapi kemudian ia menemukan seorang pria asing muncul. Marah, ia bergegas ke kamar, mengambil pakaian pria itu, dan melemparkannya keluar. Pria itu murka, tetapi ibunya menghentikan anak itu. Saat itu ia akhirnya mengerti bahwa ibunya tidak pernah mencintai dia dan adiknya. Keesokan harinya, anak itu mengemasi pakaian mereka dan membangunkan adiknya yang sedang tidur. Bersama-sama mereka naik bus, menyeberangi pegunungan, dan kembali ke panti asuhan. Dalam hati anak itu, daripada mengembara di jalanan bersama adiknya, lebih baik kembali ke panti asuhan. Apakah menurutmu kedua anak ini menyedihkan?